Ya, oke, Pak Mas Budi. Bisa saya Iya, panggil siap. Pak Uri, Pak ya, Ya, terserah Pak. Aman saya aman. supaya lebih akrab Aman, Pak. Bos, aman. Dekat. Oke, Iya, selamat iya, siang siap. Pak Uri. Bagaimana Iya. kondisi hari ini? Alhamdulillah Pak. Untuk hari ini bagus, baik. Sehat ya? Cukup ini juga. Ya, sehat-sehat juga Pak. Alhamdulillah. Syukurlah. Ya, Iya. baik. Terima kasih sudah meluangkan waktu. Dan kita akan mungkin ngobrol selama 15 sampai 20 menit lah. 15 menit Iya, ya, bisa. sesuai dengan Bisa Pak. waktu yang sudah disediakan. Nah, sekarang Iya, iya. apa yang Bapak Uri bisa ceritakan pada kesempatan hari ini? Siap. Kalau hari ini saya mau bahas tentang keadaan siswa, artinya keragaman siswa yang saya hadapi saat sekarang ini. Di mana dari keadaan peserta didik yang saya hadapi itu ada gap yang agak jauh dari beberapa peserta didik yang memiliki kemampuan membaca, boleh dibilang sudah sangat bagus untuk ukuran anak kelas 2. Tapi kemudian ada juga sebagian alhamdulillah sudah berada dalam tahap katakanlah sedang, ukurannya sedang. Dan ada yang kurang, ada juga yang kurang. Nah, ini yang kurang inilah yang rencananya ingin saya ini, yang kurang inilah rencana yang ingin kita bahas di sini. Di mana yang kurang ini itu jumlahnya ada cukup banyak, ada sekitar 7-8 orang. Dan ya seperti biasa kalau kita menghadapi peserta didik yang seperti ini, masalahnya itu kita merasa ada tekanan moral. Ya, ada tekanan moral yang kita rasakan ketika kita membelajarkan. Biasanya kita mengajar itu kita lebih banyak fokus bagaimana membuat peserta didik mencapai tujuan pembelajaran yang harus dicapai pada hari itu. Nah, biasanya yang bisa kita lakukan itu kita lebih banyak fokus pada anak-anak yang memang sudah mampu. Nah, kenapa kita lebih banyak fokus ke sana? Karena ada juga tuntutan yang harus kita capai, ya, tuntutan bahwa tujuan pembelajaran pada hari itu harus tercapai. Nah, pada saat kita fokus untuk itu, nah biasanya anak-anak yang kemampuannya kurang ini yang biasa sedikit terabaikan. Artinya karena terabaikan seperti demikian, artinya ada pemenuhan kebutuhan belajar yang tidak terpenuhi. Seperti demikian Pak yang saya mau bahas. Iya. Ya, siap Pak. Jadi yang saya tangkap dari kondisi dan bahwa terjadi gap antara dari peserta didik Pak Uri ya, ada yang Iya, Pak, iya. lancar, tetapi ada juga masih sebagian besar yang belum tadi tercatat belum dapat mencapai tujuan pembelajaran yang sudah direncanakan. Jadi apa yang ingin Pak Uri dapatkan dari kegiatan ngobrol kita terkait dengan masalah tadi yang Bapak Uri yang sudah ceritakan? Iya. Saya sebenarnya begini Pak, kalau saya sebenarnya ada keinginan ini secara moralitas ini Pak ya, secara moralitas sebagai seorang guru, saya sebagai seorang pendidik ada keinginan yang besar, artinya bagaimana saya mengajar dalam satu kelas menghadapi semua anak-anak ini yang beragam ini, tapi semua kebutuhan belajar anak ini terpenuhi. Itu yang saya inginkan sebenarnya. Saya mau artinya kalau yang anak-anak pintar ini kemudian bisa memenuhi, bisa mencapai tujuan pembelajaran pada hari itu, tentu saja punya harapan besar bagaimana ingin membawa anak-anak yang peserta didik yang dalam hal ini kurang kemampuannya, itu juga bisa mencapai apa yang mencapai sama capaiannya dengan peserta didik yang sudah mampu. Dan saya sedikit bingung kira-kira
metode apa atau pendekatan apa yang kemudian bisa saya gunakan agar kebutuhan belajar dari peserta didik, utamanya yang kurang ini tuh bisa terpenuhi. Itu yang sebenarnya saya inginkan, Pak. Iya. Ya, ya dari saya tangkap bahwa Pak Udi ini sebenarnya semua dalam siswa-siswa yang ada di kelas Pak Udi semua bisa mengerti, memahami dan bisa mencapai tujuan pembelajaran ya. Iya. Itu yang masih Pak Udi inginkan, apa mencari apa metode dan apa namanya langkah-langkah yang Bapak Udi yang bisa atau solusi yang Bapak Udi bisa berikan di dalam edukasi. Tapi sebenarnya kira-kira pastilah Pak Udi ada keunggulan dari anak-anak Pak Udi yang bisa dimanfaatkan. Oh iya betul. Tadi kan saya sampaikan juga sebelumnya bahwa ada sebagian besar juga sebenarnya peserta didik yang sudah memiliki kemampuan boleh dibilang berlebih lah ya. Ini sebenarnya potensi yang baik sebenarnya, potensi yang baik bisa dimanfaatkan bagaimana bisa menerapkan tutor sebaya ya. Yang mungkin yang menjadi kekhawatiran, tapi sebenarnya ya ada juga pemikiran yang lain yang saya pikir itu bisakah barangkali ada penerapan semacam ada kesempatan lain atau waktu lain di mana peserta didik ini yang kurang mampu ini itu dikelompokkan secara homogen ya, artinya dengan kemampuan yang sama itu dikelompokkan secara kemampuan yang sama, kemudian kita keluar dari tujuan pembelajaran yang mau dicapai pada hari itu. Artinya kita fokus, misalkan anak-anak ini yang kurang ini memang kemampuannya belum pintar membaca, jadi kita fokusnya ke sana. Tapi lagi-lagi saya terbentur kepada masalah pengelolaan kelasnya itu. Artinya jangan sampainya saya fokus nanti mengajar, misalkan ada 7 siswa ini, saya berikan tugas untuk membaca misalkan, bagaimana lagi penanganannya buat peserta didik yang memang sudah mampu. Oke lah, mungkin cuma sesekali saja saya datangi atau kunjungi untuk memberikan penjelasan dan lain sebagainya. Tapi kekhawatiran yang lain yang muncul adalah jangan sampai mereka merasa dibeda-bedakan. Ya, jangan sampai mereka merasa dibeda-bedakan. Jadi ini Pak sebenarnya. Jadi kalau misalkan solusi sebenarnya menurut saya sih pribadi tadi yang solusi tersebut bagus. Kemudian yang saya bilang tadi ingin mengelompokkan mereka secara homogen. Kemudian saya berikan pembelajaran khusus untuk buat mereka. Itu sebenarnya cukup bagus juga. Yang saya pikir cuma artinya itu tadi pengelolaan kelasnya, kemudian bagaimana membagi waktunya itu. Jadi, waktu yang bisa bagaimana mencari waktu yang baik untuk melakukan hal itu. Itu Pak yang menjadi ini. Kira-kira dari pengamatan Pak Udi, bagaimana kondisi anaknya itu sendiri, bagaimana supaya apa yang dipikirkan Pak Udi supaya mereka nyaman terhadap pembelajaran yang diberikan. Mungkin dia butuh sesuatu yang lebih menarik barangkali ya, sesuatu yang lebih menarik untuk menarik minat mereka dalam belajar. Cuma memang masalahnya adalah kendala besar adalah mereka tidak tahu membaca. Artinya kemampuan membacanya kurang sekali, dan ada gap yang jauh sekali dari peserta didik yang sudah lancar, sudah mahir itu. Nah, jadi aku bilang sebenarnya bisa, masalahnya mungkin persoalan di waktu barangkali Pak ya, mungkin di waktunya barangkali, artinya butuh ada waktu yang tersendiri buat mereka, atau mungkin dibutuhkan ada guru tersendiri barangkali ya. Artinya kan jumlahnya sedikit, mungkin bisa dikumpul siswa-siswa yang misalkan dari kelas 1, dari kelas 2, atau kelas 3 yang kemampuannya sama, artinya tidak tahu membaca. Mungkin bagusnya dikelompokkan bersama-sama secara homogen seperti itu, kemudian diberikan guru lain. Ya, sehingga saya misalkan secara pribadi hanya fokus kepada siswa yang memang sudah memiliki kemampuan yang sudah mahir ini. Maupun nantinya kalau misalkan peserta didik yang tadinya masuk dalam kelompok homogen yang kurang itu sudah memiliki kemampuan yang cukup memadai juga, pada saatnya nanti bisa ditarik kembali masuk bergabung bersama dengan teman-teman mereka yang sebelumnya.
Begitu Pak. Terima kasih Pak Uri. Yang saya tangkap tadi ada bahwa Pak Uri mengatakan tadi bahwa mungkin butuh pembelajaran yang menarik, yang lebih menarik ya, yang dapat menarik perhatian siswa dan menarik minat siswa tadi. Ya apa di renungan Pak Uri yang terkait dengan yang menarik tadi atau yang dapat menarik perhatian siswa tadi dalam pembelajaran? Sebenarnya sih kalau sekedar ingin mengajak mereka tertarik dalam proses pembelajaran dengan gaya saya saja sendiri, misalkan berdiri kemudian memberikan penjelasan di situ, mereka sudah tertarik. Iya, serius. Kalau pasal begini mudah sekali menarik perhatian mereka sebenarnya. Cuma kan masalahnya karena memang ada tujuan pembelajarannya ini ya. Iya, bagaimana artinya kalau tujuan pembelajaran misalkan agak tinggi, kemudian peserta didik ini memang kemampuannya memang tidak mampu membaca, memang ini menjadi menjadi suatu tugas yang berat sekali. Iya, seperti demikian Pak. Ya, kemudian tadi saya mencatat bahwa Pak Uri ada pemikiran untuk mengelompokkan mereka secara online dan ada waktu tertentu, ya waktu tertentu yang diluangkan untuk membimbing mereka dan kalau lebih mungkin lagi ada guru yang menangani mereka. Jadi, seperti itu tadi yang saya tangkap ya. Jadi betul. Itu sudah gambaran yang Bapak Uri berikan. Apa langkah rencana selanjutnya dari apa yang Bapak Uri pikirkan tersebut? Ya, yang betul. Kalau terkait dengan rencana aksinya, mungkin ada baiknya hal ini saya sampaikan kepada pimpinan satuan pembelajaran mungkin ya. Sampaikan kepada beliau, selebihnya nanti mungkin beliau ya akan mungkin beliau lah yang kemudian akan mengambil kebijakan ya. Karena tentunya ketika meminta ada seorang guru lain untuk membimbing ini, tentunya kebijakan yang bisa memberikan tugas kepada guru tersebut kan kewenangannya ada berada pada kepala satuan pendidikan, bukan kepada saya. Cuma artinya orangnya ini, artinya tenaga ini yang dibutuhkan ini yang sebenarnya apakah ada guru lain yang punya kesempatan untuk itu. Kalau kemudian ingin diberikan kepada misalkan guru tenaga sosial kan atau ikan sebenarnya memberatkan juga sebenarnya ya, artinya kan mereka yang tenaga sosial kan tidak istilahnya dia tidak terikat. Jadi rencana mungkin nantinya jatuhnya kepada kepala satuan pendidikan barangkali. Iya, begitu Pak. Ya, bagaimana respon teman-teman, kira-kira dapat kita berkolaborasi dengan Pak Uri terkait dengan tadi? Apakah ini sebenarnya juga artinya saya rasa kalau dari teman-teman dari kelas yang lebih tinggi, katakanlah kelas 3 barangkali kan dikasihkan ada juga anak-anak yang seperti demikian. Saya rasa ketika saya sampaikan usul yang seperti ini, saya rasa mereka akan setuju. Oke Pak, tadi terkait dengan rencana yang Pak Uri lakukan, kapan kira-kira Pak Uri bisa berkomunikasi dengan kepala sekolah untuk memfasilitasi? Beberapa hari sebenarnya sudah saya coba sampaikan. Cuma beliau mengatakan bahwa beliau mengatakan agak kesulitan bagaimana memenuhi, artinya kalau misalkan dikelompokkan secara khusus seperti demikian, beliau mengatakan susah Pak untuk bidang kita ingin mengambil tenaga ini. Tapi katanya beliau itu akan memikirkan bagaimana mencari cara agar apa yang usulan yang saya sampaikan tadi itu bisa ditindaklanjuti nantinya ke depannya. Oke Pak, ya, terima kasih Pak Uri atas waktunya selama 15 menit kita ngobrol. Semoga ada perkembangan dari apa yang Pak Uri rasakan pada hari ini. Jadi kita tunggu perkembangan berikutnya. Terima kasih Pak Uri, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap.